Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid semua. Di sini Ibu akan membahas tentang soal PTS yang sebelumnya Ibu berikan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Tentukan hasil dari 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, negatif 3 pangkat 3, dan negatif 3 pangkat 4. Untuk yang pertama dulu, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita kalikan. 3 kali 3, 9. 9 kali 3 berarti sama dengan 27. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 adalah 81. Kemudian soal selanjutnya, negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 berarti ini sama saja dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Atau sama dengan negatif kali negatif positif. Positif kali negatif berarti jawabannya negatif. Kemudian 3 kali 3, 9. 9 kali 3 adalah 27. Yang terakhir, negatif 3 pangkat 4. Ini sama saja dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3-nya sebanyak 4 kali. Sama dengan, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Kemudian 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 adalah 81. Maka di sini hasilnya adalah positif 81. Kemudian kita ke soal yang kedua. Tentukan hasil dari operasi berikut. Untuk yang pertama dulu, 2A. 3 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat 0 dikurang 4. Ini sama saja dengan 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 ini sama saja dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi 1 per 3 pangkat positifnya. Ditambah 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 dikurang 4. Nah, sama dengan di sini 1 per 3 pangkat 2 ini sama saja dengan 1 per 9. 9 dapat dari mana? Dari sini, dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian di sini plus 1-nya kita ubah juga ke bentuk pecahan karena ini pecahan ya. 1 per 9. Pecahan dengan penjemputnya adalah 9. Kita samakan dengan yang ini. Berarti di sini per 9. Di atasnya harus angka berapa supaya dibagi 9 itu hasilnya adalah 1. Berapa dibagi 9 hasilnya 1. Maka jawabannya adalah 9. Sesuai ya, 9 bagi 9, 1. Ini jadi masih tetap sama nilainya. Dikurang 4. 4 ini juga kita ubah ke bentuk per 9. Di atasnya berapa? Nah, berarti berapa dibagi 9 hasilnya adalah 4, yaitu 36. Cara simpelnya buat nyari yang atas nih, tinggal kalikan saja. 4 dikali 9 yaitu 36. Setelah seperti ini sama dengan, berarti kita coba lihat di sini penyebutnya sudah sama ya, 9 semua. Maka ini bisa langsung dijumlahkan. Berarti di sini 1 tambah 9 kurang 36 per 9 sama dengan 1 tambah 9 10. 10 kurang 36 negatif 26 per 9. Kemudian kita ke soal yang B. 3 plus 3 pangkat negatif 1 dikurang 1 per 3 pangkat negatif 1. Ini sama dengan 3 ditambah 3 pangkat negatif 1. Berarti ini sama saja dengan 1 per 3. Dikurang 1 per 3 dipangkatkan negatif 1. Nah, kalau nemu seperti ini kan basisnya pecahan, kemudian pangkatnya negatif, maka ini kita tinggal balik saja. Yang tadinya 1 per 3, ini jadi 3 per 1. Yang tadinya negatif, berarti di sini jadi positif. Nah, kemudian sama dengan 3 ditambah 1 per 3 dikurang 3 bagi 1, 3.
3 pangkat 1 adalah 3. Nah, sama dengan, coba kita perhatikan bahwa di sini 3 dikurang 3, ini habis ya. Nah, maka yang tersisa adalah 1/3. Selesai. Kemudian kita ke nomor 2C. 2 pangkat 0 dikurang negatif 5 dipangkatkan 0 ditambah setengah pangkat 0 dikurang 4 pangkat 0. Ini sama dengan 2 pangkat 0. 1 dikurang negatif 5 pangkat 0. 1 ditambah setengah pangkat 0. 1 dikurang 4 pangkat 0. 1. Nah, berarti sama dengan 1 kurang 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1 kurang 1, 0. Berarti jawabannya adalah 0. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Sederhanakan bentuk akar berikut. Kita ke soal yang pertama dulu. Akar 27. Kenapa perlu disederhanakan? Karena di sini soal-soal yang ada di layar ini tidak ada akarnya ya, tapi hanya bisa disederhanakan. Kita ke yang 3A dulu. Akar 27. Akar 27 itu kita ubah ke bentuk lain. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. 27 itu berapa kali berapa sih? Nah, 27 itu adalah perkalian dari 9 kali 3. Sama dengan akar 9 ada gak? Ada ya. Akar 9 adalah 3. Akar 3 ada enggak? Enggak ada. Maka di sini tetap akar 3. Selesai. Kemudian kita ke soal yang B-nya. Akar 32. Akar 32 sama dengan akar dari 16 dikali 2 ya. 16 kali 2 itu kan 32 ya. Sama dengan akar 16 adalah 4. Akar 2 tidak ada, maka di sini tetap akar 2. Jadi akar 32 itu sama saja dengan 4 akar 2. Kemudian kita ke soal yang C. Akar 54. Akar 54 ini sama saja dengan akar dari 9 kali 6. Sama dengan akar 9 adalah 3. Akar 6 nggak ada, maka kita tetap tulis di sini akar 6. Jadi akar 54 itu bentuk sederhananya adalah 3 akar 6. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Akar 108 kita ubah ke bentuk lain. Berarti di sini akar 108 kita ganti menjadi akar dari 36 kali 3. Sama dengan akar 6 berapa? Akar 36 berapa? 6. Akar 3 ada nggak? Nggak ada. Maka kita tuliskan di sini akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 108 adalah 6 akar 3. Kemudian kita ke soal yang nomor 4. Rasionalkan bentuk akar berikut. Kita ke soal A dulu. 4 per akar 6. 4 per akar 6 cara merasionalkannya pertama sama dengan kita tulis lagi soalnya, kemudian dikali sekawan yang bawahnya. Sekawan dari akar 6. Sekawan dari akar 6 adalah akar 6. Berarti di sini dikali akar 6 per akar 6. Sama dengan kita kalikan 4 kali akar 6 per akar 6 dikali akar 6. Jadi yang atas kali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Sama dengan 4 kali akar 6, 4 akar 6. Akar 6 dipangkatkan 2, berarti akar 6 kali akar 6 adalah akar 36. Akar 36 adalah 6. Nah, setelah seperti ini bisa disederhanakan ya. Yang atas bagi 2, ini bagi 2, yang bawah bagi 2. Maka hasilnya adalah di sini maka hasilnya adalah sama dengan 2/3 akar 6. Kemudian ke soal yang B. 3/4 plus akar 2 sama dengan pertama kita tulis lagi soalnya, kemudian dikalikan sekawan yang bawah. Sekawan dari 4 plus akar 2 adalah 4 min akar 2. Berarti di sini dikali 4 min akar 2 per 4 min akar 2. Sama dengan kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti di sini 3 dikalikan 4 min akar 2 per 4 plus akar 2 dikali 4 min akar 2. Sama dengan
3 kurang buka 4 dikurang akar 2 atau 3 kali 4 akar 4 min akar 2 ya bacanya. Bagi, nah kalau misal ini kan bentuknya sama ya. Ini 4, yang ini 4, ini akar 2, di sini akar 2. Yang bedanya di sini cuma positif dan negatifnya saja. Ini kan perkalian sekawan. Maka di sini di bawahnya akan menghasilkan 4 dikuadratkan dikurang akar 2 dikuadratkan. Yang ini ya. Sama dengan 3 dikali 4 min akar 2 dibagi 4 pangkat 2, berarti 16. Dikurang akar 2 pangkat 2 adalah 2. Sama dengan 3 dikali 4 min akar 2, 16 kurang 2 sama dengan 14. Berarti hasil dari 3 per 4 plus akar 2 bentuk rasionalnya adalah ini. 3 dikali 4 min akar 2 per 14. Selesai. Kemudian kita ke soal yang C. Nah, rasionalkan bentuk akar yang ini. 5 per akar 6 min 2. Ini berarti sama saja dengan, tulis lagi soalnya, kemudian dikali sekawan dari yang bawah, sekawan dari akar 6 min 2. Ini sama saja dengan sekawan itu adalah akar 6 plus 2. Maka di sini dikalikan dengan akar 6 plus 2 per akar 6 plus 2. Sama dengan, kita kalikan 5 dengan akar 6 plus 2, berarti hasilnya seperti ini. Per ini perkalian yang bawah dengan yang bawah, berarti di sini akar 6 dikurang 2 dikali akar 6 plus 2. Sama dengan 5 dikali 6 plus akar 2, di bawahnya ini kan sekawan ya, berarti di sini akar 6 dikuadratkan dikurang 2 dikuadratkan. Sama dengan 5 dikali 6 plus akar 2 per akar 6 pangkat 2 adalah 6, 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, sama dengan 5 dikali 6 plus akar 2 dibagi 6 kurang 4-nya adalah 2. Selesai. Kemudian kita ke soal yang D-nya. 2 per akar 3 dikurang akar 2. Ini sama saja dengan, kita tulis dulu soalnya. Kemudian dikali sekawan dari akar 3 min akar 2 adalah akar 3 plus akar 2. Nah, kali sini akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Sama dengan yang atas dikali yang atas. Berarti di sini 2 dikali akar 3 plus akar 2 per, kita kalikan yang bawahnya juga. Berarti dibagi akar 3 min akar 2 dikali akar 3 plus akar 2. Sama dengan 2 kali akar 3 plus akar 2 per, nah berarti di sini tinggal kalikan ya. Akar 3 dikuadratkan dikurang akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 dikali akar 3 plus akar 2 per akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Dikurang akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Sama dengan 2 dikali akar 3 plus akar 2 per 3 kurang 2 adalah 1. Nah, 2 dikali akar 3 plus akar 2 dibagi 1 hasilnya masih sama, yaitu 2 dikali akar 3 plus akar 2. Kemudian kita ke soal selanjutnya yang nomor 5. Buatlah bentuk-bentuk persamaan kuadrat dan apa syaratnya gitu ya. Nah, di sini coba ingat kembali bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan x-nya adalah variabel, a-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Maka di sini syarat suatu persamaan dikatakan persamaan kuadrat yaitu yang pertama, a-nya tidak boleh sama dengan 0, dan yang kedua adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, di sini contohnya adalah x kuadrat kurang 3x plus 9 sama dengan 0. Di sini terlihat ya, variabelnya kan x ya. Pangkat tertinggi dari x-nya itu adalah 2. Karena di sini 1 pangkat tertingginya ya. Karena untuk x ini pangkatnya 1, sedangkan di sini pangkatnya 2. Cocok ya. Kemudian contoh lainnya adalah x kuadrat min 5x sama dengan 8, atau bisa jadi x min 5 dikali 2x plus 5, atau x dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk-bentuk contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Kemudian kita ke soal yang nomor 6.
Tentukan diskriminan dari persamaan 3x kuadrat plus 7x dikurang 10 sama dengan 0. Ingat bahwa diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, berarti kita membutuhkan nilai b, nilai a, dan nilai c. Dari persamaan ini ya, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. Nah, di sini ingat a itu koefisien dari x kuadrat, maka a-nya adalah 3. Kemudian b itu adalah koefisien dari x, maka b-nya adalah 7. Kemudian c itu adalah konstanta, maka c-nya adalah negatif 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke rumus yang ini, maka hasilnya adalah sama dengan b kuadrat. Berarti di sini 7 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 3 dan C-nya adalah negatif 10. Maaf, di sini harusnya 10 ya. Ini negatif 10. Nah, negatif 10. Sama dengan 7 kuadrat, berarti 49. Dikurang. Nah, min 4 dikali 3, min 12. Min 12 dikali negatif 10 adalah positif 120. Sama dengan 49 tambah 120 adalah 169. Maka diskriminan dari persamaan tersebut adalah 169. Kemudian kita ke soal yang nomor 7. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 7x min 6 sama dengan 0. Di sini A-nya 3, B-nya 7, dan C-nya adalah negatif 6 ya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan dari bentuk ini dengan cara faktorisasi, maka kita harus mencari dulu berapa dikali berapa, hasilnya harus negatif 18. Negatif 18 dari mana? Dari perkalian A dengan C. Kenapa dikalikan? Karena di sini A-nya tidak sama dengan 1 ya, A-nya lebih dari 1, maka harus dikalikan antara A dan C untuk di sininya ya. Kemudian berapa ditambah berapa, hasilnya harus jadi si 7 ini gitu. Nah, kita ke yang pertama dulu. 18 itu kita coba misalkan 6 kali 3. Nah, berarti kalau di atasnya 6 kali 3, berarti bawah juga 6 dan 3. Nah, yang pertama 6 tambah 3, 6 kali 3 18 ya, tapi sedangkan di sini negatif 18. Artinya apa? Berarti salah satunya itu harus negatif. Kita coba misalkan di sini yang pertama negatifnya itu di 6. Maka di sini negatif 6 kali 3 cocok, negatif 18. Negatif 6 tambah 3 bukan 7 ya, berarti ini salah. Kemudian kita coba kalau misalkan dibalik. Kalau misalkan negatifnya itu di 3. Nah, maka di sini 6 kali negatif 3. Betul, negatif 18. 6 tambah negatif 3 bukan 7 ya. Salah. Berarti perkaliannya bukan 6 dan 3. Kita coba angka yang lain. Misalkan ini ya, misalkan di sininya 9, di sininya 2. Berarti yang bawahnya juga 9 dan 2 ya. Nah, kita coba 9 kali 2, bukan negatif, berarti harus ada salah satu yang negatif. Misalkan di sini ibu mencoba negatifnya di 9 dulu. Negatif 9 kali 2, negatif 18, cocok. Negatif 9 tambah 2, negatif 7 ya, sedangkan di sini 7, berarti salah. Maka pilihan yang terakhir yaitu negatifnya di 2. 9 kali negatif 2, negatif 18. 9 tambah negatif 2, 7. Wah, cocok nih gitu. Berarti angka-angkanya itu 9 dan negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke faktorisasinya. Ingat bahwa karena di sini A-nya 3 ya, maka kita gunakan rumus ini. Faktorisasi untuk A tidak sama dengan 1, pakai rumus yang ini. Nah, maka faktorisasinya adalah di sini 3x, 3x, 3. Karena di sini AX, AX, A. Nah, A-nya adalah 3 ya. Berarti 3x, 3x, 3. Kemudian karena di sini 9 dan negatif 2, berarti kita di sini plus 9 dikurang 2. Kalau sudah seperti ini, kita cari di antara 3x plus 9 dan 3x min 2, ada nggak yang bisa dibagi 3? Ada ya, yang ini. Nah,
3x bagi 3 berarti dia jadi x gitu kan. Nah, 9 bagi 3 berarti di sini jadi 3. Maka hasil akhirnya adalah x plus 3 dikali 3x min 2 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah x plus 3 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai. Kita cari x-nya berapa. Kita ke yang pertama dulu. X plus 3 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan negatif 3. Kemudian 3x min 2 sama dengan 0. Maka di sini 3x sama dengan, di sini harusnya positif ya. Positif 2. Nah, berarti x-nya sama dengan positif 3. Tulisan salah. Berarti di sini x-nya adalah 2/3 ya. Di sini harusnya 2/3. Kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu rumus kuadratik. Ingat bahwa rumus kuadratik itu rumusnya kayak gini kan. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya. Maka kita tinggal masukkan. Nah, sama dengan min B berarti min dari 7 plus minus akar dari B kuadrat. B kuadratnya adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 6. Per 2A, berarti di sini 2 dikali 3. Sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat adalah 49. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Negatif 12 dikali negatif 6 adalah positif 72. 2 dikali 3 yaitu 6. Sama dengan negatif 7 plus minus 49 tambah 72 adalah akar 121 per 6. Sama dengan negatif 7 plus minus akar 121 adalah 11. Nah, berarti di sini per 6. Maka kita dapat simpulkan bahwa x1-nya adalah min 7 plus 11 per 6 dan x2-nya adalah min 7 min 11 per 6. Jadi di sini fungsi plus minus di sini adalah untuk x1 dan x2. Kalau x1-nya plus positif berarti di sini x2-nya yang minusnya gitu. Kemudian ini belum selesai. Kita cari x1 dan x2-nya. Kita ke x1 dulu. Min 7 plus 11 per 6. Min 7 plus 11 adalah 4. Nah, berarti di sini 4 per 6. 4 per 6 bisa disederhanakan jadi 2/3. Kemudian untuk x2-nya, negatif 7 kurang 11, negatif 18. Berarti di sini negatif 18 per 6. Atau sama dengan negatif 18 bagi 6 adalah negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 2/3 dan x sama dengan 3. Setelah ini kita ke soal yang terakhir ya. Ini nomor 8, belum keedit. Nomor 8. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 akar 2 cm dan ini teh lebar ya. Dan lebar. Tulisannya jelek, maaf ya. Dan lebar 5 akar 2 cm. Cari keliling dan luasnya. Kita ke keliling dulu. Ingat, keliling dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Maka di sini sama dengan 2 dalam kurung panjangnya adalah 3 akar 2, berarti kita tulis di sini 3 akar 2 ditambah lebarnya adalah 5 akar 2. Berarti di sini tambah 5 akar 2. Nah, sama dengan 2. Kemudian 3 akar 2 tambah 5 akar 2 adalah 8 akar 2. Sama dengan 2 dikali 8 akar 2, hasilnya adalah 16 akar 2 cm. Kemudian selesai ya, ini selesai. Kemudian kita ke yang terakhir, yaitu mencari luas. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka di sini sama dengan panjangnya 3 akar 2 dikali lebarnya 5 akar 2. Cara mengalikannya berarti di sini sama dengan 3 dikali 5 dulu, terus dikali akar 2 dikali akar 2, atau jadi kayak gini, 3 dikali 5 kemudian akar 2 dikali akar 2 gitu ya.
sama dengan 3 kali 5, 15. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Maka di sini 15 kali 2 adalah sama dengan 30 cm pangkat 2. Oke, itu saja untuk pembahasan soal latihan PTS-nya ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, tetap semangat untuk belajarnya. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.